Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jema'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat melaksanakan kegiatan kuliah online kita pada kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu kepada Bapak Rahmat Kurniawan, SE, MA, AK, CA, CPA, BKP, dan yang saya banggakan kepada pemirsa-pemirsa yang telah bersedia menonton video kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002, Fitrah Azriel Akbar dengan NIM 1916040040, Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami pelajari mengenai ketentuan tentang pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, Fitrah Azriel Akbar. A. Pengertian wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun orang pribadi yang berada di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan ataupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. B. Dasar hukum. Terdapat pada Undang-Undang tentang PPH Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 26, yang dimana ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Hal yang menentukan seorang individu ataupun perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun individu yang tinggal di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan ataupun dalam 1 tahun, dan perusahaan yang tidak didirikan ataupun berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Seorang individu yang tidak bertempat di Indonesia ataupun individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun ataupun 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Materi selanjutnya yaitu C. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, pensiun dan pembayaran perkala lainnya. Yang kelima, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 6. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. 2. Premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap, didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan tax treaty yang dikenal sebagai JGI, penghindaran pajak berkanda atau P3B dalam Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dan tarif dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 10%. Terhitung 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non-PKP wajib menggunakan EBUPOD untuk PPh 23 dan PPh 26. Hal ini sejalan dengan SK DJP nomor KEP 368 atau PJ _2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020. Baiklah, saya Rizky Pratama Putra akan melanjutkan materi selanjutnya yang D. Ketentuan pemajakan lainnya bagi wajib pajak luar negeri. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor 43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri atau SPLN menjelaskan kategori SPDN sebagai berikut. Yang pertama, individu yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Pada dasarnya, warga negara asing tersebut subjek pajak luar negeri. Namun, saat warga negara asing bersangkutan telah memenuhi kriteria pertama pada syarat di atas, sehingga menjadi subjek pajak dalam negeri, secara otomatis WNA akan dikenakan PPh 21, bukan PPh 26. Kriteria lebih lanjut untuk SPLN atau subjek pajak luar negeri yang wajib dikenalkan pajak orang asing atau PPh 21 adalah bertempat tinggal di Indonesia, berniat untuk tinggal di Indonesia, yang ditunjuk dengan visa kerja atau KITAS, kartu izin tinggal terbatas, serta menyetujui untuk memperpanjang kontrak perjanjian selama lebih dari 183 hari. SPLN dapat ditetapkan sebagai wajib pajak karena yang pertama, memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dibayarkan melalui BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, penghasilannya sudah melampaui penghasilan tidak kena pajak. Baiklah, saya kembalikan kepada Saudara Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Rizky Pratama Putra yang telah menyampaikan hasil materinya. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.